Ya. Nah, ya. Ya, oke teman-teman semua. Sorry ya tadi terlalu fokus jadi Semuanya kena terlalu limit fokus, waktunya. semuanya Jadi terlalu semuanya sedang terlalu fokus pembahasan ya, jadi tiba-tiba pembahasan auto. selesai begitu saja. Jadi kita lanjut ya. Menyimpulkan si auto ini tadi itu sampai NPM ya Bang ya. Ya, NPM Sampai enam NPM. koma tiga sembilan kalau nggak salah tadi, apa ya, saya sedikit lupa. Jadi ya intinya sih ini dari laba yang dihasilkan 800 miliar ini kalau dibandingkan pendapatannya itu ya nilainya bisa dibilang ya sangat kecil gitu ya karena kemungkinan besar tergerus sama ini nih beban pokok yang cukup besar juga. Nanti lebih lanjutnya teman-teman bisa pelajari gitu apa sih yang menyebabkan beban pokoknya ini gede banget gitu sehingga ya tadi laba yang dihasilkan itu ya hanya senilai 831 miliar gitu. Jadi nggak ada 10%-nya sama sekali ya. Kalau misalnya 13 triliun itu ya minimal dia itu kalau mau 10% berarti kan labanya itu sekitar 1,3 triliunan gitu. Nah, berarti kan permasalahannya kemungkinan itu di NPM. Nah, NPM ini bisa dibilang kayak tingkat gimana sih efisiensi ya dari suatu perusahaan itu mengelola apa namanya beban-beban pendapatan gitu. Jadi bisa dibilang ya kalau misalkan nih, si auto ini NPM-nya dia bisa naik gitu kan, artinya dia bisa lebih efisien sehingga labanya meningkat, bisa 10% itu bisa menjadi hal yang apa ya, lebih menarik lagi gitu buat auto gitu. Jadi ya apa namanya potensi dia buat di harga lebih dari apa namanya tadi PBV lebih dari setengah itu ya sangat terbuka lebar gitu. Bahkan ya eh, apa ya bisa dibilang menarik lah gitu, sangat menarik gitu. Makin apa ya bisa dibilang kalau sekarang kan masih ada minusnya itu ya. Dia kan udah bertumbuh cuman ya pendapatannya aja nih yang masih kurang gede gitu lah. Nah, kalau misalnya pendapatannya dia ini akhirnya bisa mulai bertumbuh lebih gede lagi, lebih efisien ya si auto ini ya sangat menarik sekali gitu. Apalagi ya dengan embel-embel perusahaan anaknya Astra ya Bang. Ya, Seperti itu. Eh, ya, jadi ada dua sisi tadi, sisi positif dan negatifnya. Teman-teman bisa pertimbangkan ya. Kalau misalkan masuk pun ya di era sekarang ya bisa terbilang sangat murah sih gitu kan. Cuman ya teman-teman tetap ya yang namanya kita menganalisa gitu ya sebaik apapun, sejago apapun gitu kan. Ya di saham itu sangat kompleks gitu. Orang itu beli dan jual saham nggak cuma hanya karena prospek, karena kinerjanya gitu ya. Jadi maksudnya tetap ada nih resiko yang artinya maksudnya ketika perusahaan tersebut kinerjanya bagus ya sahamnya nggak mesti langsung naik gitu nggak ya, bakal langsung diapresiasi dengan dalam waktu yang misal 1 minggu kemudian 1 bulan kemudian atau berapa apa ya waktu kemudian gitu jadi banyak lah pertimbangan yang mungkin dilihat oleh seorang investor gitu. Nah salah satunya kita bisa lihat dari kinerjanya. Ya untuk lebih teman-teman ya itu tadi apa ya ya sabuk pengaman terakhir kita lah gitu ketika perusahaan tersebut bagus prospeknya ya bagus ya kita tetap buat jaga-jaga diversifikasi tadi gitu karena ya cukup banyak lah contoh-contoh saham kinerjanya bagus terakhir aku ada sedikit update saham batu bara ya, ya Bang. ya. Di saat ya bara sorry harga coba acuan batu bara itu turun ya
terpental keluar. Terminal keluar. Terpental Wait, keluar. Iya. iki berarti piye, Bang? Masih lanjut record ini. Oh, masih lanjut ya? Iya. Sorry. Berarti masih lanjut yang tadi ya? Iya. Oke. Tadi sampai di ini ya, saham-saham batubara juga pada turun gitu ya. Dan yang kemarin itu sedikit anomali itu, aku lihat eh, laporan kuartal terbarunya si ITMG, bisa dibilang ITMG ini ya paling bagus lah dibandingkan saham-saham batubara yang lain, di mana ya saham batubara yang lain kan kuartal tiganya bisa dibilang sedikit menurun ya kalau secara kuartalannya. Jadi dibandingkan kuartal 2 labanya ini sedikit menurun, tapi kalau secara year on year sih masih naik. Nah, Masih bagus. si TMG ini ya, si TMG ini malah dia kinerja laporan keuangan kuartal tiganya malah masih bertumbuh banget gitu, masih gede banget gitu. Teman-teman bisa cek di RTI ya. Nah, cuman ya pada saat laporan keuangannya keluar itu mungkin ya karena kondisinya memang sentimennya lagi kurang oke gitu. Harga acuan batu bara pada turun, terus dia juga memang lagi ini ya, apa namanya, lagi corporate action bagi dividen interim ya Bang. Jadi Iya. dia turun tuh. Malah di saat kinerjanya bagus keluar ya, kan labanya masih bertumbuh secara talan, secara year on year gitu. Masih 2 kali lipatan lah kalau nggak salah labanya. Tapi dia malah turun gitu, ARB. Ya seperti itulah kurang lebih contohnya gitu. Jadi market juga nggak akan langsung apa ya istilahnya mengapresiasi gitu ketika kinerja suatu perusahaan ini bagus gitu. Jadi butuh waktu lah. Nah Ya, itu tadi betul. makanya kita ya benar disarankan buat ya diversifikasi. Terus kalau masuk pun ya bertahap ya baiknya ya Bang. Jadi nggak langsung. Misalnya kita punya budget total dari Porto itu kan 100% ya. Kita mau masukin ke saham, anggaplah kita tertarik nih buat beli auto 20% gitu kan. Ya kalau misalnya kita hitung-hitungan, anggaplah kita punya uang 1 juta, berarti kan buat auto ini ya berapa? 200.000 gitu ya. Anggap seperti itu. Nah kita jangan masuk 200.000 semuanya gitu. Ya kita bagi 3 kayak atau bagi 2 gitu. Kita masuk dulu sebagian, misal sepertiganya, kemudian kita ikuti nih perkembangannya gitu. Kalau misalkan dia ini memang beneran nanti naik bagus dan kira-kira naikannya ini belum terlalu tinggi ya, ya kita bisa tambah muatan sampai ya 20% tadi gitu. Kalau misalnya ternyata langsung naik tinggi gitu ya, ya mungkin kita jangan terlalu maksain juga gitu. Udah eh, lebih budgetnya ini buat saham-saham yang lain lagi gitu. Karena ada Ya banyak seperti juga itu. saham lain yang masih potensial untuk naik tinggi begitu. Bukan hanya Ya, salah satu saham saja. iya. Karena sebelumnya juga sempat dibahas ya sentimen-sentimennya oleh Bang Jai gitu. Ada Ya. saham sektor nikel gitu kan, yang prospeknya buat ke depan kemungkinan akan bagus gitu kan. Melihat trennya lagi mulai kendaraan listrik gitu. Terus saham-saham yang murah juga masih banyak sih. Dan ada 2 saham lagi sih yang menurut aku lagi apa ya, lagi aku pertimbangan buat apa ya, watchlist gitu ya. Ada Harum dan Arna. Cuman nanti kita akan bahas detailnya Di di sesi subjek saham lain. selanjutnya ya. Oke. Betul. Bagi teman-teman yang tidak sabar menunggu pembahasan saham-saham tersebut, pokoknya tunggu saja. Itu akan kita bahas di Zoom kelas selanjutnya. Gitu ya, Bang Ya, Retail betul. Saham. Siap-siap. Ya, udah ya. Ada lagi? Eh, udah sih seperti itu aja, Bang. Kurang lebih ya dari apa mengenai analisa kita ya, sharing kita di saham auto, plus minusnya seperti apa, kinerjanya seperti apa gitu. Teman-teman ya
apa ya, bisa tonton lebih lanjut gitu di channel kita di IC Club ya Bang, di Betul. YouTube. Untuk yang belum bisa apa ya, hadir di kesempatan Zoom meeting kali ini gitu ya. Eh, ya seperti itu saja, semoga bermanfaat. Waktu dan tempatnya aku kembalikan ya ke Bang Jai. Terima kasih, Bang Rizal Saham. Ya, Semoga sehat selalu. Kita akhiri untuk sesi Zoom kelas saham kali ini. Nanti kita ketemu lagi di Zoom kelas selanjutnya. Semoga di minggu depan kita bisa melakukan Zoom kelas ini lagi. Tentunya ini tentunya kita tidak ada grup berbayar ya. Kita tidak ada grup premium sama sekali. Kita grupnya hanya satu di IC Cup, itu grup Telegram, di mana kita bisa saling berbagi, saling komunikasi, saling mengedukasi terkait dengan dunia saham Indonesia. Kita bukan pom-pom sebuah saham karena eh, kita basisnya adalah kita berinvestasi saham, ya, bukan menjadi seorang scalper saham ya. Beli sekarang, nanti langsung kita jual. Gitu. Kita berbasisnya perusahaannya itu apa, bidangnya itu apa, momentumnya ada atau tidak, baru kita berinvestasi di situ. Karena itu sangat menarik sekali jika kalian terus untuk belajar bersama di IC Club ini. Itu saja mungkin. Eh, Terima kasih buat yang sudah nonton, baik nontonnya nanti, semoga ada juga nonton yang di YouTube, dan teman-teman juga yang di Telegram, semoga bisa menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Baritel Saham. Kita akhiri. Salam IC Club, salam profit berkah berjamaah. Terima kasih.